Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan terdapat pada kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, renungan kita pada kali ini saya beri judul Rahasia Berkelimpahan dalam Memberi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini merupakan rahasia ya. Jadi ini merupakan formula yang begitu luar biasa. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan, nah rumusannya adalah dalam memberi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tentu ini adalah sesuatu yang berbeda dengan pandangan-pandangan dunia. Kalau kita memberi tentu kita berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memberi kita tentu berada di dalam kelebihan. Orang yang berkelebihan ya sudah patutnya itu bisa memberi. Tetapi firman Tuhan, kalau kita ingin hidup kita diberkati, kalau kita ingin hidup kita berkelimpahan, nah firman Tuhan pada kali ini mengajarkan kita sebuah rahasia berkelimpahan dalam memberi. Meskipun dalam kondisi kita berkekurangan. Percayalah, ini firman Tuhan, iya dan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukannya, saya yakin dan percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sanggup limpahkan. Karena Dia apa? Dia selalu tepati segala janji-janjinya. Yang pertama, ya menikmati berkelimpahan di dalam memberi. Yang pertama pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Yang pertama itu memberi dalam kekurangan dengan hati tulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita melihat bagian firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menikmati berkelimpahan di dalam memberi, ya rahasianya adalah dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus pada saat kita berkelimpahan, pada saat kita berkelebihan tentu sangatlah mudah. Ya, tidak ada pertentangan di dalam batin kita, tidak ada pertentangan di dalam pikiran kita. Karena apa? Kita berada di dalam kelebihan, kita berada di dalam kelimpahan. Tetapi bagaimana jika kita memberi di dalam kekurangan? Di dalam pembagian firman Tuhan kita pada saat ini, ya, firman Tuhan mau mengatakan bahwa janda dan anaknya itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak pada buli-buli. Itu saja yang mereka punya. Dan kalau mereka makan hari itu dan besoknya setelah itu dikatakan bahwa mereka mati. Begitu miskin, begitu susah ya keluarga ini. Tetapi di tengah-tengah kekurangannya dia bisa memberi dengan ketulusan hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini merupakan rahasia yang utama. Ketika kita ingin berkelimpahan di dalam memberi, ya kita harus memberi dengan hati yang tulus atau dengan ketulusan hati. Tidak banyak orang yang bisa memberi dengan hati yang tulus walaupun dia berada di dalam kondisi yang berkelimpahan, walaupun dia berada di dalam kondisi berkelebihan. Justru orang-orang yang demikian semakin pelit, justru orang-orang yang demikian semakin sulit untuk memberi, sulit untuk mengulurkan tangan karena dia berpikir apa? Ini hasil kerja keras saya, ini hasil keringat saya sehingga susah untuk melepaskannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini betul-betul menegur kita. Meskipun janda ini berada di dalam kondisi yang sangat berkekurangan, tetapi ketika dia memberi di tengah-tengah kekurangannya, dia memberi dengan tulus hati. Hati yang tulus. Rahasia yang pertama, diberkati Tuhan berkelimpahan, yaitu memberi dengan hati tulus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Memberi dalam kekurangan dengan bertindak tanpa ragu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin kita berpikir ya untuk memberi kepada orang yang berkekurangan. Mungkin kita terbesit di dalam hati kita mau berbagi kepada orang-orang yang berada di dalam kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat minim. Tetapi seringkali ini tertunda, seringkali ini hanya mentok pada pikiran kita, pada perasaan hati kita. Kita tergerak tapi tidak mau bergerak. Ini yang sulit. Karena apa? Ada keraguan-raguan. Kita berpikir bahwa
nanti kita tidak akan pernah cukup. Nanti harus menyelesaikan kebutuhan ini, harus menyelesaikan kebutuhan itu, dan masih banyak lagi. Dan sehingga itulah yang membuat apa? Tindakan kita ya menjadi penghalang bagi kita untuk memberi. Nah, firman Tuhan kali ini melihat janda ini ya, di dalam bagian firman Tuhan bahwa apa? Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Allah itu, yaitu ketika dia memberi dengan bertindak tidak ragu-ragu. Perlu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang kita mau beri bagi Tuhan, apa yang kita mau beri bagi orang-orang yang membutuhkan, kita selalu ingat, kita selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar di mata Allah. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki kita perbuat, kita lakukan. Namun karena apa? Keserakan kita. Namun karena apa? Ketamakan kita, ya. Kita sering kali menunda-nunda apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat, nunda-nunda untuk memberi bagi orang yang membutuhkan. Karena apa? Adanya keraguan-raguan, adanya kekhawatiran, adanya ketakutan, nanti tidak cukup makan, nanti bahkan jangan saya jatuh sakit, ketika saya jatuh sakit, saya mati. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kepada kita, memberi dalam kekurangan dengan bertindak tanpa ragu-ragu. Mari lakukan dengan fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Percaya, yakin, sanggup akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itulah rahasia yang kedua, yaitu memberi dalam kekurangan dengan bertindak tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, memberi dalam kekurangan dengan percaya Tuhan dapat melakukan mujizat. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah rahasia terpenting yang ketiga. Bahwasannya kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki pengertian, kita harus memiliki pemahaman bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Dia ahli melipat gandakan berkat. Dia ahli menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memberi di dalam kekurangan dengan percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Karena apa? Dia Maha Kuasa. Berkat yang sedikit yang ada pada kita, jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberkati orang lain, untuk memberkati orang yang membutuhkan, untuk memberi kepada orang yang memerlukan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Engkau tidak akan mati, engkau tidak akan kelaparan. Percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Rahasia yang ketiga ini amat sangat dahsyat jika Bapak Ibu Saudaraku memilikinya di dalam kehidupan kerohanian saudara. Rahasia dalam berkelimpahan saat memberi. Yang pertama, hati tulus. Yang kedua, bertindak tanpa ragu-ragu atau khawatir. Dan yang ketiga, dengan percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Meskipun dalam kekurangan, meskipun dalam keadaan-keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan memimpin kita untuk memberi, lakukan saja. Karena apa? Tuhan sanggup melipat gandakan. Berkelimpahan di dalam memberi. Lakukan dan engkau akan menikmati berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.